Bab 4115. Iblis hitam ada di antara kita. Ingatan terakhir dari keduanya adalah bahwa iblis hitam memuntahkan seteguk kabut darah dan kemudian mereka merasakan sakit yang parah di sekujur tubuh mereka dan kehilangan kesadaran. Pada akhirnya, ketika dia bangun, sekeliling berubah drastis. Tuan Cheng, apa yang terjadi dengan kita? Keduanya berdiri dan melihat formasi teleportasi. Deno Wang sepertinya memahami sesuatu, merasa sangat menyesal. Tuan, aku benar-benar minta maaf karena melibatkanmu ke dalam situasi ini, sampai harus mengandalkan formasi teleportasi untuk melarikan diri. Kunci emas dan upaya sebelumnya, bukankah sia-sia? Arsoli juga berkata dengan linglung. Meskipun Erikin tidak mengatakan apa-apa, dia sepertinya mengerti segalanya ketika dia melihat formasi teleportasi di samping. Iblis hitam sangat kuat. Dengan begitu banyak puppet yang muncul, bahkan Norman Yang dan lainnya memutuskan untuk melarikan diri. Bahkan jika Erikin dapat bertahan untuk sementara waktu, memimpin dua orang yang tidak sadarkan diri, bagaimana dia bisa melanjutkan perjalanan? Wash. Erikin tidak menyangka para tetua akan memikirkan kemungkinan ini. Namun sebelum dia bisa menjelaskan, dia mendengar suara menembus langit di hutan. Setelah itu Thomas Lin, Norman Yang dan leluhur keluarga Chen semuanya muncul di sekitar area ini. Ternyata teman seiman. Akan tetapi pada saat ini, semua kultivator terlihat serius dan terlihat sangat murung. Melihat bahwa itu adalah Erikin, ekspresi semua orang tidak jauh lebih baik. Melihat Thomas Lin dan yang lainnya membuat keributan besar, lebih dari 30 orang terbang bersama, terlihat sangat waspada, yang membuat Erikin sedikit tergerak. Dari kelihatannya, sesuatu pasti telah terjadi. Iblis hitam mungkin tidak hanya menyerang mereka. Ternyata di sini juga ada formasi teleportasi. Melihat formasi besar tidak jauh dari Erikin, ekspresi di wajah Norman yang juga bergerak. Teman seiman, iblis hitam pergi kemana? Setelah semua orang turun ke tanah, Taois Huangmu langsung bertanya. Kamu masih berani bertanya? Tidak masalah jika tidak menyebutkannya. Tetapi ketika diungkit, Arsoli dan Wang Rudeno Wang terlihat marah. Teman seiman membantumu, tetapi pada akhirnya kalian malah melarikan diri. Setelah melihat iblis hitam tidak akan bisa dikalahkan, kalian mengorbankan kami dan memilih menyelamatkan diri sendiri. Tahukah kalian seberapa besar bahaya yang dihadapi Tuan Cheng? Bukankah kalian kembali hidup-hidup? Kenapa kalian terlihat sekesal itu? Taois Huangmu terbatuk ringan. Kamu. Mendengar pihak lain berbicara begitu sembrono, Arsoli Wang Rudeno Wang semakin marah. Oke, kita akan membicarakan hal-hal ini nanti, ayo kita keluar dulu. Thomas Lin menghentikan apa yang akan dikatakan para tetua. Setelah melihat Erikin dalam-dalam, semua orang meninggalkan daerah itu. Erikin sedikit mengernyit. Thomas Lin dan Taois Huangmu meninggalkan tatapan yang sedikit aneh, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu. Mengikuti kerumunan kultivator yang terbang keluar, Erikin menemukan bahwa tirai cahaya besar yang memisahkan puncak gunung berada tidak jauh di sana. Terbang di luar formasi, tiba-tiba tanah bergetar. Semua mata tertuju pada gunung patah, yang menjadi sumber gempa. Erikin juga menoleh untuk melihat ke sana. Saat ini, istana yang dibangun di puncak gunung yang diselimuti kabut putih perlahan memudar dari pandangan semua kultivator hingga menghilang tanpa bekas, seolah-olah gunung tersebut awalnya adalah Gunung Gundul. Menghilang. Mungkinkah seseorang mendapatkan harta terakhir? Norman yang berkata dengan suara yang dalam. Thomas Lin dan yang lainnya juga terlihat menunjukkan ekspresi tidak senang. Swoosh.
Pada saat ini, di balik tirai cahaya, sesosok tubuh lewat dan mendarat di depan semua orang dalam 2 atau 3 langkah. Oh, kebetulan sekali, kalian semua keluar. Rain mendarat di tanah, mengangkat tangannya dan menguap, seolah baru bangun tidur. Teman seiman Rain, selamat. Sampai akhir bahkan tidak tahu apa keuntungan yang didapatkan. Yuzu berkata dengan nada tidak bersahabat. Semua kultivator memandang Rain pada saat bersamaan. Meski sekarang semua kultivator bertarung berdampingan. Namun pada akhirnya, perjalanan telah berakhir. Siapa saja bisa mengubah sikap mereka. Terlepas dari apakah itu Rain atau siapapun yang mendapatkan harta itu, mereka pasti akan didambakan oleh semua pihak bahkan memiliki niat untuk merebutnya. Keuntungan. Keuntungan apa? Namun Rain menggosok matanya, sedikit bingung. Kalian tidak mengira bahwa akulah yang mendapatkan harta pada akhirnya, kan? Aku akan memberitahu kalian bahwa aku bahkan tidak repot-repot untuk mendapatkan apa yang disebut barang rusak. Rain mendengus, sangat menghina. Dengan kekuatanku, jika aku ingin merebutnya, aku harus merebut yang terbaik. Beberapa hal yang rusak, itu tidak sesuai dengan statusku, dan itu tidak pantas untuk usahaku. Gila, benar-benar gila. Jika orang lain mengatakan ini, semua orang akan merasa bahwa dia terlalu sombong dan bahkan menutupi kebenaran tentang perolehan harta mereka. Namun kata-kata ini ditempatkan di mulut Rain. Ditambah dengan ekspresi alami itu, sepertinya sangat tepat, seolah memang seharusnya begitu. Kalau begitu kamu baru saja kembali, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Norman yang bertanya. Terlalu melelahkan untuk memadatkan istana pasir sebelumnya. Setelah memasuki hutan pegunungan, aku menemukan bahwa ada iblis monster dan hantu di mana-mana. Terlalu melelahkan untuk bergerak maju, jadi aku secara acak menemukan tempat di sebelah formasi dan tidur, ucap Rain dengan begitu gamblangnya. Kalau bukan teman seiman Rain, maka teman seiman Cheng yang mendapatkan harta karun itu. Tiba-tiba Taois Huangmu berkata, omong-omong, ada juga kunci emas dewa, yang pasti sangat menguntungkan teman seiman Cheng. Norman yang mencibir. Eric Kin terdiam dan melambaikan tangannya. Kunci emas yang bersinar dengan hembusan bintang muncul di tangannya. Maksudmu ini, lihat ini, apakah ada bekas penggunaan? Ini. Norman yang juga terkejut. Tak disangka, Eric Kin masih menyimpan kuncinya. Harus diketahui bahwa kunci emas ini sebenarnya lebih mirip tanda. Bagaimana mungkin harta seorang kultivator benar-benar jatuh ke dalam gembok biasa dan menyimpannya di peti atau ruangan harta karun? Kunci semacam ini seperti sertifikat, akan hilang setelah digunakan dan juga dapat mencegah orang menyalinnya dalam jumlah besar setelah mereka mendapatkannya. Namun saat ini, kuncinya masih baru dan tidak ada perubahan aura padanya. Apakah tidak ada yang mendapatkan harta karunnya? Para kultivator juga tidak yakin. Haruskah kita mengkonfirmasi apakah ada yang disebut harta karun tertinggi di tempat ini? Eric Kin bertanya secara retoris. Oke, jangan bicara tentang itu. Thomas Lin sepertinya tidak ingin terlibat dalam topik ini. Dia melirik leluhur keluarga Chen. Kemudian leluhur keluarga Chen melambaikan tangannya. 2. Di luar wilayah asing tempat para kultivator berada, cahaya Reiki yang membumbung tinggi tiba-tiba menyala. Sebuah formasi yang sangat kuat seperti benteng menyelubungi setiap orang yang ada di dalamnya. Tuan Lin, Tuan Chen, apa yang kalian lakukan? Norman yang terkejut. Mari kita bicarakan hal yang serius. Seorang penatua di Yuzu berdiri dengan wajah dingin. Tatapan matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya.
Dalam perjalanan, setiap orang harus bertemu iblis hitam. Yusu dan keluarga Chen berdiskusi dan sepakat bahwa iblis hitam ini sendiri ada di antara kita. Apa? Saat tetua berambut abu-abu selesai berbicara, ekspresi di wajah Norman Yang dan Taois Huang Mu berubah. Su Goyan juga tampak terkejut. Wajah Rain menunjukkan rasa ingin tahu. Arsoli dan Deno Wang sedikit tercengang, karena Eric Kim sebelumnya telah menebak bahwa iblis hitam ada di antara kerumunan. Tuan Su, apa kamu bercanda? Kamu mengatakan bahwa iblis hitam yang mengerikan adalah salah satu dari kami. Norman yang mengulangi kalimat ini dengan nada tidak percaya. Bersambung.